Ini didengerin ya, audio WhatsApp Michael Hartin. Gue si N, lu dengar baik-baik. Lu ngomong sama gue apa? Kenapa ya Hakim? Gue udah berusaha membela lu segala macem, tapi nggak ada talent yang ngajuin. Tapi tanpa lu sadari, yang lu lakukan itu memperoleh gue, merusak reputasi gue. Bilang Hakim ngelarang gue ngasih nomor talent gini-gini, ngasih nomor telepon ke talent gini-gini. Talent jadi membenci gue. Lu tanpa lu sadari, lu membuat kebencian antara gue sama talent. Gitu, ya. Gue gak pernah ya minta pembelaan lu sedikit pun. Kapan gue minta pembelaan lu? So, ya, lu sendiri yang melakukan pembelaan. Gue udah bilang sama lu, karena gue kasihan sama lu. Lu dari Pring Sewu ke Jakarta, lu ongkos, lu butuh penginapan di Jakarta, lu butuh makan. Kenapa gue bilang sama lu, jangan kasih nomor telepon ke talent. Kalau mereka punya link sendiri, ya lo akan dibuang kayak sampah. Tapi lo kan apa-apa di-share di grup, apa-apa terbuka. Ada yang harus terbuka, ada yang enggak. Itu bikin talent tambah benci sama gue. Gitu. Dan orang baik itu tidak perlu membanggakan dirinya gue baik. Orang yang menilai, ya, gue dibenci, gue dihujat, gue tidak peduli sama gue benar. Kenapa? Nanti kebenaran Tuhan akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang peduli kepada talent. Tidak perlu gue membanggakan diri. Gitu. Ya, gue dinilai buruk sekalipun gue nggak peduli. Karena gue nggak pernah makan uang haram, gue nggak pernah menyusahkan talent, gue tidak pernah merugikan talent sampai hari ini, detik ini. Orang tua gue selalu mendidik lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Harus paham itu, Rahmat, ya. Gue udah capek dengan drama lu. Lu pengen hasil, lu pengen ini, tapi semua yang lu lakukan malah merusak reputasi gue. Buat apa? Ya karena lu orangnya kalau nggak kejadian dan kejedot, lu pengen semuanya orang berpikir, wah, Rahmat hebat, nggak ada rahasia antara talent, wah, Rahmat keren, punya nomor telepon dibagi-bagi, wah. Berharap mereka ngasih uang ke lo. Gue aja yang nyariin kerjaan mereka, banyak yang kadang masih bawa kabur uang hak gue. Apalagi lo yang nggak ada kerja sama mereka, tiba-tiba kucuk-kucuk ngasih nomor telepon. Mereka suruh kerja sendiri, mikir nggak? Sorry juga ya buat talent-talent di forum grup sini ya, gue pertegas, gue tidak pernah memohon bantuan Rahmat, gue tidak pernah minta dimasukkan lagi sama Rahmat di forum grup, ya. Gue kerja sesuai prosedur yang ada, yang nyata, ada fakta, ya. Kalau kalian mau berpikir gue menghina mereka, terserah, itu hak kalian. Gue tidak bisa menyuruh orang satu pemikiran sama gue. Yang jelas di sini gue tidak pernah menghina merendahkan seorang anak ekstras. Ya, kenapa? Gue bilang kalau sudah bocor ekstras, buat video acting supaya orang lupa lu ekstras, supaya orang ngasih kesempatan buat lu menjadi lebih baik, mendapatkan sebuah tokoh, ya, supaya lu dapat bayaran yang layak dan pantas, supaya lu dihargai sama agensi manajemen yang selama ini ngebegoin kalian dengan bilang lumayan sehari 200.000, sebulan 6 juta. Kalau lo kasih dekat, kalau lo kasih jauh, lo ongkos nggak dihitung, lo jajan nggak dihitung, lo ngerokok nggak dihitung. Kalau PP lo 500, pemasukan 200, dalam sebulan pemasukan lo 6 juta, pengeluaran lo 9 juta. Ngapain lo kerja? Coba gunakan otak kalian untuk berpikir sehat. Siapa yang menghina kalian dan merendahkan? Gitu. Kalian tambah membenci gua gara-gara omongan si Rahmat Firdaus. Gitu. Kondisinya apa-apa di-share, ya. Gue nggak dimasukin grup, gue nggak masalah, gue ngomong yang sebenarnya kok. Gue di sini membela Rahmat Firdaus karena gue nggak mau dia kerja, dia capek, dia meyakinin telko, dia meyakinkan unit-unit, dia ongkos, gitu. Dikasih nomor kabur. Terus sekarang gue nyesel, ya gak usah nyesel, itu
omongan apapun, lu nggak mau jadi agency, tapi lu bersikap seperti agency. Tapi lu mau dapat duit. Orang siapa yang mau ngasih duit tanpa adanya kerjasama? Lu nggak berusaha nyarikan kerjaan mereka, lu suruh mereka nyari kerjaan sendiri. Ibarat kasarnya, anjing dikasih tahu tuh di situ ada ayam, dia nggak akan mandang bulu itu ayam punya siapa, akan dicaprok sama tuh anjing. Ya, paham? Lu selalu apa yang gue kerjakan, maksud gue gini, lo ada masalah sama gue, selesaikan ke gue. Nggak perlu semua di-share di grup, semua di grup. Orang nggak perlu tahu. Yang ada orang, maaf ya, Rahmat Firdaus, selaku admin banyak sebenarnya di forum grup ini yang tidak menghargai lu. Karena lu kelakuannya kayak anak kecil. Tidak perlu semuanya diumbar. Gitu. Lu pengen hasil. Hasil mana? Tuh belum ada yang hasilnya, memang belum ada japri gue. Lu apa-apa di forum grup, apa yang gue ngomongin di share di forum grup, orang akhirnya nilai gue negatif gara-gara lu sendiri. Terus sekarang masukin lagi ke gue forum grup buat apa? Gak ada ngejapri gue juga, percuma gue share. Sampai gue idiot gitu karena ada yang ngejapri ke gue gitu ya. Kalau gue mengajarkan talent itu biar mereka punya dedikasi, punya harga diri yang dihargai. Dibilangnya gue menghina merendahkan mereka. Gue bingung menghina merendahkannya di mana. Gitu. Tiba-tiba WA, gimana gue nggak galak? Tiba-tiba WA, ada job buat gue nggak? Kenal gue kagak, kerjasama enggak, ada job buat gue enggak. Kecuali kena kerjasama, bacot kayak gitu masih wajar. Gue tahu jam terbang dia, gue tahu kualitas dia. Atau tiba-tiba WA budget berapa, lokasi di mana? Gue nggak tahu lu pernah dibayar SP kantor atau tidak sama Sinmat atau SJ. Gue nggak tahu lu terakhir bayaran berapa kalau lu nggak jelasin. Kalau lu minta naik honor tinggal di note aja. Maaf ya Kak Hatin, budget terakhir gue dinaik ranjang 7,5 bisa di follow up nggak? Tinggal ngomong kayak gitu kok, simple kerja sama gue. Gitu. Kenapa gue buat talent yang sudah bocor ekstras, kirim video acting, bukan video bocor ekstras, supaya mereka lupa lu pernah ekstras di judul mereka atau lu pernah ekstras di project Sinemaat, biar mereka bisa menilai lu pantas nggak dapat peran. Talent otaknya nggak lebih, yang penting gue syuting, yang penting gue buka koneksi, yang penting gue eksis. Buat apa lu eksis kalau lu nggak dapat uang apapun? Otak dipakai dikit. Kalau lu kerja tidak menghasilkan uang, buat apa lu kerja? Agensi manajemen lain mulutnya manis sama mereka, sama lu pada, ya iyalah, sehari dari satu orang ekstra saja keuntungan mereka 150.000 sehari. Kalau mereka bawa 30 ekstra keuntungan mereka 4,5 juta, siapa yang gak baik? Lu mau jadi budak, mau jadi monyet, mau jadi kambing, mereka gak peduli, yang penting uang, say. Kalau gua kerja dididik sama Bang Emil, sama Mas Andreas Muzer, gue selalu dididik jangan pernah melakukan apapun demi uang. Uang itu hanya bonus hasil kerja keras lu yang harus bisa lu nikmati. Fokuslah mencari bakat bukan karena sogok, beli peran atau ngentot atau tidak. Jangan seperti itu. Itu didikan yang mereka kasih ke gue sampai hari ini gue jalankan. Ya. Gue ngamuk ya, gue mengamuk karena gue capek. Rahmat bermasalah sama siapa, gue yang kena imbasnya. Gitu. Gue capek, ngapain gue dimasukin lagi Rahmat? Lu mau ngolok-ngolok gue lagi? Mau merusak reputasi gue lagi? Gue gak bangun manajemen artis itu dari gue SMP, orang-orang masih main, masih pada ke mall, masih pada pacaran. Gue udah kerja otak gue. Sampai usia gue sekarang 41 tahun, gue gak akan biarkan siapapun merusak reputasi gue. Ya. Kalau lu buat talent-talent berpikir gue menghina merendahkan lo, itu terserah lo. Ya, tapi gue pengen talent itu dihargai, dapat harga yang pantas, dapat peran yang bagus, gitu. Percuma lu saat syuting nutup muka. Kadang gue tanya, kenapa tutup muka saat syuting? Takut bocor kan dapat televisi, Bambang atau Jono atau siapalah nama lu semua. Penonton awam tidak peduli siapa lu kecuali peran utama. Berkasus dengan peran utama, baru mereka peduli sama lu. Kalau lu cuma figuran, orang gak peduli siapa lu. Ya lu harus pikirin belakang layar.
Yang ngasih lo kerjaan sutradara, unit film pro yang nandain muka lo. Ibarat kasar dunia kerja, lo mau dapat jabatan supervisor, kepala toko, sekretaris, atau apapun itu jabatan penting. Lo pengen dapat gaji yang layak. Tapi siapa yang mau ngasih jabatan penting gaji yang layak? Kalau lo bisa di calling dan di calling bayaran murah dan lo ngasih, jadi kalau lo kerja selama ini standar lo kerja adalah OB atau tukang parkir. Begitupun di dunia entertain. Siapa yang mau ngasih lo toko peran penting? Siapa yang mau bayar lo SP kantor 7,5 sampai 1 kalau lo bisa di calling murah? Otak lo dipakai sedikit selaku talent. Janganlah digoblokin terus sama agensi manajemen. Gitu ya. Gue kesabaran gue udah habis. Gue ngebludak malam ini. Gue capek. Mau dikeluarin lagi sama Rahmat, silakan keluarkan. Gue masih bisa cari makan, masih banyak forum grup, admin-adminnya yang menghargai gue. Masih ada Facebook, masih ada Instagram. Ya, daripada gue dipermalukan terus menerus. Gue punya harga diri, gue punya kesabaran. Mau keluarkan gue, silakan keluarkan.